Halo halo, panggilan buat foodies yang lagi nyari camilan manis bin legit. Emang ya foodies sore-sore itu kayak hampa gitu rasanya kalau kita nggak ngunyah-ngunyah. Aduh, lihat foodies tuh adonannya. Kalau dilihat nih di depannya udah berjejer kayak gini, pasti tahu ini adonan apa. Yuhu, serabi. Udah lama banget aku nggak makan serabi. Udah pengen kayak 2 tahun ada kali ya. Jadi pengen banget nih. Pas banget di sini lengkap menunya dari mulai yang manis sama yang asin. Kita mau cobain semuanya. Jajanan jadul yang terbuat dari campuran tepung beras dan santan kelapa ini definisi tak lekang oleh zaman. Kalau zaman dulu nih cuma ada serabi kinca atau gula merah dan oncom aja nih foodies. Zaman now topping serabinya makin naik level. Nangka keju susu. Ya. Nangka keju susu. Berapa banyak nangkanya? 3 sendok juga. Selain nangka keju susu, masih ada pisang coklat susu, durian keju, atau mau mix semua topping juga bisa. Nih, favorit banget aku tuh kalau dulu waktu kecil, makannya biasanya kalau nggak yang oncom, yang bakwan, kalau zaman dulu tuh, ini kayak gini bener. Nah, siapa nih yang samaan kayak Putih? Lebih doyan serabi asin ketimbang serabi yang manis? Atau malahan doyan dua-duanya? Yang penting gratis ya? Loh. Yang bagian telur ini, kenapa jadi favorit? Karena telurnya itu menutupi semua bagian si serabinya gitu. Kalau telur udah gini doang ya? Enggak, tambah oncom. Bisa juga ada yang pakai oncom, pakai sosis juga ada. Pakai ayam juga ada, ini kebetulan pakai oncom. Sip, setelah toppingnya semua selesai, ditaruh di atas adonan dan bisa langsung ditutup lagi supaya matangnya merata foodies. Karena kalau bikin serabi, proses masaknya nggak dibalik ya kan? Jadi wajib ditutup tuh foodies. Dilihat dari alat masaknya, serabi ini tuh masih cukup tradisional ya. Pakai gerabah, dibakar pakai tungku, biasanya tradisional kayak begini nih, rasanya lebih otentik. Ini nggak perlu tunggu lama, ini udah langsung mateng. Meski di awal tadi gak dikasih mentega apalagi minyak foodies, tapi adonannya nggak lengket sama sekali loh. Itulah ajaibnya adonan serabi ya. Tuh, jadi dari warnanya aja udah beda-beda banget karena aku cobainnya emang mewakilkan rasa-rasa yang pernah ada. Anyway, setelah ini kita bisa lanjut finishing toppingnya ya, pakai keju dan kental manis. Sudah lengkap semua. Oke, berarti nanti aku minta tolong ini di bawah sisanya, Mas. Ya, sama, jadi di sini juga ternyata nggak cuman cemilan aja, tapi ada makanan beratnya juga. Ada sate marangi sama sop. Aku pesen sate marangi sama sop satu-satu ya. Oh iya, boleh. Kita tunggu di meja sana. Tuh kan bener foodies, di sini tuh emang paling cocok buat nongki-nongki atau sekedar cemil-cemil sore menuju malam. Bisa dibuka pakai serabi ya kan, main course-nya sate marangi atau sop, kemudian ditutup pakai dessert sop durian. Wih, lazis punya nih. Oke, kita buka pakai serabi asin yang dari tadi kayak udah manggil-manggil inner child-nya Putih tuh. Yuk. Rasanya itu sederhana banget, cuma rasa serabi sama telur. Kalau telur kan udah tahu sendiri rasanya kayak gimana ya. Telur mau digimanapun, mau dimasak apapun, rasanya pasti mantap. Meskipun sederhana, tapi rasanya emang bikin flashback banget. Adonannya sendiri itu udah gurih dan matangnya sempurna, jadi nggak ada bau amis dari telurnya. Ini lazis. Oncomnya terus banget, gue baru nyicip dikit. Jadi 2 serabi ini emang rasanya sederhana juga karena cuman 1 toppingan aja, jadi nggak terlalu banyak toppingan. Dan ini serabi yang asin. Selanjutnya ini adalah serabi-serabi yang manis. Untuk serabi dengan topping jadul ini, meski keduanya terlihat simple sederhana, tapi rasanya mantep banget loh foodies. Aroma oncomnya itu khas banget, ada sedikit pedas dan juga gurih. Oke, kita lanjut yuk ke serabi nangka nih foodies yang tadi kita bikin. Gimana ya rasanya? Nah, kalau yang tadi, ini kan secara adonannya gurih, terus toppingannya juga gurih. Jadi secara keseluruhan gurih.
Kalau ini adonannya itu gurih, tapi bagian toppingannya itu manis. Jadi ada perpaduan dua rasa yang jadi satu gitu loh Foodies. Wah, aroma nangkanya juga bikin salfok sih. Bukan cuma di hidung, tapi setelah dikunyah juga aromanya masih kuat. Ditambah keju yang gurih, aduh makin meriah banget nih rasanya. Mau dong? Selanjutnya Foodies, ada topping pisang coklat susu. Kelihatannya sih bakalan manis banget nih. Tapi coba kita icip dulu yuk, oke? Kalau aku nyobain yang ini bener-bener semuanya manis. Meskipun bagian si adonannya ini agak gurih, tapi karena digigit barengan jadi kayak kalah gitu loh gurihnya sama manisnya. Tapi buat para pecinta coklat pasti approve banget ini rasanya di lidah. Overall manis tapi nggak lebay dan nggak bikin giung kok Foodies. Nah dari sekian banyak topping nih paling penasaran sih sama durian keju ya. Mana aromanya dari tadi aduh saut-sautan gitu sama nangka. Serabi durian ini dari jauh aja aroma duriannya udah kecil banget. Emang aroma durian kan tajam banget ya Foodies ya. Begitu dicampur sama serabi sama kejunya kayak perpaduan yang pas banget. Manisnya pas dan saling mengisi. Termasuk sama adonan di bawahnya. Beh, emangnya durian tuh nggak pernah salah Foodies, selalu jadi pemenang dalam kasta pertoppingan. Duriannya juga nggak tipu-tipu nih, tapi pakai durian asli. Nah, mumpung mulutnya masih berasa durian, kita icip sop duriannya aja kali ya, yuk. Potongan alpuatnya besar, alpuatnya juga berkualitas. Terus ternyata dikasih roti juga nih Foodies nih. Es duriannya sih terbaik gitu. Udah nggak bisa berkata-kata lah, cuma pengen nikmatin sop durian yang dicampur pakai alpukat, roti, dan keju tuh. Nggak ada kata lain selain lazis. Duriannya nyata Foodies, bijinya kecil, lebih banyak dagingnya. Alpukatnya juga legit loh, kejunya itu juga sih yang bikin sop durian ini makin mantap. Super duper mantap. Manis dari duriannya pas, alpukatnya juga yang secara komposisi pas, aromanya tetap ada, manisnya juga pas. Bikin semuanya keseluruhan itu jadi mantap. Makanan yang manisnya belum kelar, masih ada pisang keju sama roti nih. Oke, sekarang kita cobain dulu yuk pisang keju bakarnya Foodies. Let's go! Pisangnya juga nggak terlalu matang ya. Jadi bukan yang terlalu lembek gitu loh. Nah kalau aku sukanya yang kayak gini. Kalau terlalu lembek tuh kayak manis berlebihan juga sih. Nah ini pas. Cocok banget kan buat teman nugas sore-sore, gak terlalu padat tapi bisa ganjal perut gitu loh. Nah setelah puas icip yang manis-manis, saatnya kita bahas yang tenggorokan yuk. Pakai yang gurih-gurih segar, yaps ini dia sop iga. Empuk. Mantap banget. Udah kuahnya seger, iganya empuk. Wortelnya nggak pelit, iganya juga bukan yang tulang doang Foodies, tapi dagingnya juga tebal dan empuk loh. Wah ini lazis. Paling mantep dan susah berhenti adalah nyeruput kuahnya. Asli, lazisnya pol. Lanjut, ada sate marangi, ada mix daging Foodies dan juga lemak yang dari aromanya aja udah mantap punya. Bikin lapar, Sate marangi itu emang menurut aku adalah salah satu sate dengan cita rasa yang kaya. Kalau misalnya sate yang lain kan jadi lebih kaya setelah dikasih bumbu kacang. Kalau ini tuh emang dari satenya sendiri udah kaya karena udah dicampur aneka macam rempah-rempah. Ibarat manusia nih Foodies, sate marangi tuh tajir jalur old money. Sedangkan sate lainnya kudu kerja keras dulu ya supaya rasanya lebih kaya. Gurihnya sih dapat banget, alami dari lemaknya itu sendiri dan juga dari rempah-rempah yang dipakai jadi bumbu. Lemaknya juga mantep, ukurannya menurut aku nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi pas. Ideal, tinggal kalian ajak pasangan kalian kesini buat makan bareng atau keluarga. Jujur Lis, serabi dan sate maranginya tuh gak ada yang gagal, lazis semuanya deh. Pokoknya makan Reci approve ya guys, ini mantep punya. Cobain ya. Nah, buat Foodies semuanya yang misalnya bosen nih mau ngemil apa ya kira-kira, pengen yang mengenyangkan tapi nggak mau terlalu berlebihan, misalnya sore-sore mau ngambilnya sambil nonton makan receh, bisa banget nih makan serabi di sini. Ada aneka macam pilihan rasanya, tinggal dipilih aja dan kalian bisa langsung mampir
serabi Sikabaya, dan sate marang di Sikabayan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.